Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita bakalan masuk ke materi pengenalan sistem operasi Linux dan command line pada Linux Ubuntu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bisa dan berhasil menginstal VirtualBox di PC atau laptop masing-masing dan bisa menjalankan sistem operasi Ubuntu-nya, kita bakalan masuk ke materi pengenalan dan command line ini. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi materi pertama itu kita bakal masuk tentang pengenalan sistem operasi Linux. Jadi Linux itu adalah sistem operasi open source yang dimana Linux itu dapat dikembangkan dan dimodifikasi oleh siapapun, yang dimana maksud dari open source ini ya dapat dimodifikasi, dapat dikembangkan, ataupun dapat dibangun kembali oleh setiap orang atau setiap organisasi tertentu. Nah, yang dimana berbeda dengan sistem operasi closed source. Contohnya itu ada Windows dari Microsoft dan ada macOS dari Apple, yang dimana kedua sistem operasi itu hanya dapat dikembangkan dan dapat dimodifikasi oleh vendornya masing-masing atau pemiliknya masing-masing. Contohnya Microsoft atau Windows. Ya, Windows hanya dapat dikembangkan dan dapat dimodifikasi oleh Microsoft saja. Jadi orang-orang luar atau orang-orang bebas tidak bisa memodifikasi dan membangun sistem operasi tersebut. Nah, berbeda dengan sistem operasi open source, contohnya Linux. Nah, dia dapat dikembangkan dan dapat dimodifikasi oleh siapapun, seperti itu. Lalu Linux banyak digunakan untuk pengujian keamanan, sistem operasi pada server, dan sebagainya. Nah, makanya misalkan untuk teman-teman dari jaringan, kebanyakan bakalan ketemu dengan sistem operasi Linux ini. Kenapa? Karena Linux ini eh, bersifat open source tadi, yang dimana dapat dikembangkan dan dimodifikasi oleh siapapun, otomatis bakalan fleksibel juga bagi teman-teman jaringan untuk melakukan pengujian keamanan yang dimana sifatnya itu fleksibel. Lalu sistem operasi Linux ini juga digunakan pada server kebanyakan. Walaupun di sisi lain Windows juga mengeluarkan sistem operasi server untuk servernya seperti itu. Nah, lalu sistem operasi Linux memiliki banyak distro. Distro itu seperti turunan atau macam-macamnya lah. Jadi, Linux itu memiliki banyak turunan atau banyak distro. Salah satunya seperti Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Debian, Red Hat, dan sebagainya. Nah, salah satu lagi contohnya yang bakalan teman-teman jumpai adalah Raspbian. Jadi Raspbian itu adalah sistem operasi untuk Raspberry Pi, yang dimana Raspbian itu adalah sistem operasi Linux berbasis Debian. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bakalan masuk ke interface pada Linux, yang dimana interface ini adalah tampilan pada Linux, yang dimana terbagi atas dua tampilan. Pertama itu ada CLI, yaitu Command Line Interface, lalu ada GUI. GUI itu Graphical atau GUI, Graphical User Interface, yang dimana perbedaannya kalau CLI itu di sini hanya pure text saja. Jadi teman-teman jangan harap dapat ketemu picture atau gambar di sini, lalu voice atau bahkan video. Jadi pure untuk CL ini hanya teks saja. Jadi cara mengoperasikannya pun teman-teman membutuhkan sebuah perintah atau kita sebut dengan command line, seperti membuat sebuah folder, mengcopy folder, meng-cut folder, atau membuat sebuah file di dalam folder itu. Nah, keuntungannya apa menggunakan command line interface ini atau CLI ini? Jadi keuntungannya sistem operasinya itu sangat ringan, yang dimana otomatis kalau sangat ringan itu sangat menguntungkan sebuah server, karena server itu tidak menggunakan resource yang terlalu banyak, karena pada umumnya sistem operasi CLI ini sangat kecil kapasitasnya. Ya, paling gede itu 800 MB, itu udah paling gede banget. Lalu selanjutnya ada GUI atau Graphical User Interface, yang dimana GUI ini adalah
sistem operasi yang teman-teman temukan pada umumnya seperti Windows yang teman gunakan itu adalah sistem operasi GUI, lalu macOS yang berbasis desktop, lalu Ubuntu yang berbasis desktop. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada gambarnya, lalu di sini kita bisa menggunakan mouse juga untuk menggerakkan kursornya dan sebagainya. Tetapi kalau di channel ini kita tidak bakalan menemukan yang namanya kursor. Nah, jadi di sini untuk mengaksesnya kita pure menggunakan keyboard. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi ini kita bakalan menggunakan sistem operasi GUI yang sama-sama telah teman-teman install pada VirtualBox-nya. Nah, walaupun di sisi lain kita bakalan menggunakan juga yang namanya command line menggunakan terminal pada Ubuntu-nya. Nanti bakalan kita cobakan komandan-komandan apa saja yang bisa kita gunakan di sistem operasi Linux atau Ubuntu ini. Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke command line pada Ubuntu. Jadi command line itu adalah suatu perintah yang digunakan pada sistem operasi Linux, terutama Ubuntu. Nah, untuk memerintahkan suatu aksi atau suatu aktivitas pada sistem operasi Linux yang dijalankan pada terminal pada Linux. Jadi untuk command line ini juga support untuk sistem operasi berbasis GUI ini. Nah, walaupun satu sisi dia juga sama, misalkan teman-teman mau mengimplementasikan command line yang ada di GUI ke CLI itu bakalan tetap bisa berjalan karena notabene dia sama seperti itu. Nah, jadi tampilannya bakalan seperti ini nantinya. Nah, lalu selanjutnya kita bakal mencoba apa-apa aja sih beberapa command line dasar yang minimal harus teman-teman ketahui pada Ubuntu atau pada Linux Ubuntu. Nah, sekarang kita buka VirtualBox-nya. Oke, di sini saya running Ubuntu-nya. Oke, saya sedang dulu aja. Oke, kita start lagi. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke sistem operasi Ubuntu-nya. Sekarang saya login dulu ke usernya. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke desktop dari Ubuntu-nya. Nah, oke. Jadi, agar memudahkan teman-teman agar si tampilan VirtualBox-nya ini bisa full seperti ini. Nah, ada beberapa settingan yang harus teman-teman install. Jadi caranya itu di sini ada device, lalu di sini ada insert guest addition CD image. Nah, lalu bakalan muncul. Jadi sebenarnya kita diminta untuk menginstal driver untuk si Ubuntu-nya. Jadi silakan ketik atau klik run. Nah, oke, masukkan password usernya. Nah, jadi dia bakal menginstal
driver si Ubuntu-nya agar si Ubuntu-nya bisa full screen. Nah, lalu di sini ada press return to close this window. Nah, teman-teman tinggal tekan enter dan silakan dicoba untuk melakukan full screen di sini. Nah, lalu switch. Nah, oke, jadi tampilan VirtualBox teman-teman sudah bisa full screen kalau sudah diinstal. Nah, oke, sekarang kita bakalan mencobakan beberapa komen pada Ubuntu. Ini adalah beberapa komen dasar yang minimal harus teman-teman ketahui untuk menjalankan Ubuntu. Nah, oke, sekarang kita buka terminalnya. Di sini ada terminal. Silakan dipilih terminalnya. Nah, jadi terminal ini adalah sebuah media atau aplikasi yang dimana aplikasi teman-teman bakal mengetik komen lainnya di sini. Oke, jadi pertama ada sudo. Nah, jadi sudo ini fungsinya menjalankan program sebagai user root atau super user. Nah, jadi super user ini di Ubuntu adalah sebuah user yang dimana memiliki hak akses yang paling tertinggi. Kalau di Windows seperti administrator lah, jadi dia bisa melakukan akses ke dalam semua file directory yang ada di sistem operasi Ubuntu teman-teman. Nah, caranya itu menggunakan sudo. Jadi bedanya apa? Bedanya misalkan saya contohkan satu perintah. Di sini saya punya perintah sudo apt get update yang dimana perintah ini berfungsi untuk mengupdate sistem operasi Ubuntu teman-teman. Nah, tadi kita enter, masukin password usernya. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jadi di sini kita mengupdate sistem operasi Ubuntu-nya dengan user biasa. Nah, makanya di sini kita menambahkan sudo apt sudo. Di sini ada kata-kata sudo. Tapi kalau misalkan masuk sebagai super user atau administrator, caranya itu menggunakan sudosu. Jadi sudosu ini adalah kita masuk ke super usernya. Jadi tinggal enter. Nah, yang dimana kita di sini statusnya sudah menjadi administrator atau super user, yang dimana ditandai dengan di sini ada root. Nah, ada root. Nah, bedanya apa? Kalau tadi kita untuk mengupdate si sistem operasi kita ini menggunakan sudo, sedangkan kalau misalkan kita sudah menjadi super user, kita hanya butuh pakai apt get update saja. Nah, tidak perlu pakai sudo lagi. Nah, misalkan menginstal aplikasi pun, misalkan di sini apt get install. Nah, jadi untuk perintah menginstal aplikasi di Ubuntu atau di Linux itu menggunakan apt get install. Kalau misalkan kita belum masuk sebagai super user, di sini kita harus pakai sudo dulu sebenarnya, sudo. Nah, tapi karena kita sudah masuk sebagai super user, jadi kita tidak perlu lagi pakai sudo lagi. Nah, misalkan di sini saya contohin Chromium. Ada nggak sih? Oke, tidak ada. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, seperti itu. Jadi, sudo ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk masuk sebagai super user pada sistem operasi Linux, terutama di Ubuntu. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada perintah clear. Clear itu untuk membersihkan jendela terminal. Jadi misalkan di sini sudah banyak sekali komen-komen yang teman-teman ketik. Misalkan melihat agak ribet lihatnya, kita pengen membersihkan ini agar bersih kembali menggunakan perintah clear. Nah, seperti ini. Jadi di sini bakal menghapus perintah-perintah sebelumnya.
Lalu ada ls. Nah, sekarang saya pengen keluar dulu dari super user menggunakan perintah exit. Jadi saya pengen jadi user biasa saja. Nah, exit, lalu saya clear lagi biar bersih. Lalu kedua ada perintah untuk membuat folder menggunakan mkdir atau mkdir. Nah, saya pengen tahu dulu saya ini sekarang ada di direktori mana atau alamat direktorinya di mana. Jadi menggunakan pwd. Nah, menggunakan pwd ini. Nah, jadi untuk melihat kita ada di direktori mana bisa menggunakan pwd ini. Nah, contohnya seperti ini. pwd. Nah, oke, berarti sekarang kita ada di direktori home/mypc. Kalau misalkan di Windows ini kita ada di user. Kita ada di user atau di direktori user. Nah, sekarang saya bakalan bikin dua buah folder di direktori ini dengan menggunakan perintah mkdir. Lalu nama foldernya di sini saya bikin folder namanya folder_1. Oke, saya bikin lagi folder akan folder_2. Nah, oke, typo mkdir. Oke. Nah, sekarang kita sudah bikin dua buah folder di dalam direktori ini. Cara melihat folder yang kita bikin itu menggunakan perintah ls ini. Nah, jadi ls ini adalah melihat daftar file dan folder yang ada di direktori pada saat itu. Jadi kita pengen lihat nih folder yang kita bikin ini di dalam direktori mypc ini. Nah, caranya pakai ls. Nah, oke, jadi di sini sudah ada dua folder yang kita bikin tadi, yang saya bikin yaitu folder _1 sama folder _2. Nah, lalu perintah berikutnya ada cd. Jadi cd ini untuk masuk ke direktori yang diinginkan. Misalkan saya pengen masuk nih ke folder 1. Berarti tinggal ketikkan perintah cd folder _1. Nah, oke, sekarang saya sudah ada di direktori folder 1. Nah, untuk memastikannya kita menggunakan pwd lagi. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di dalam folder 1. Lalu perintah berikutnya atau komen berikutnya ada nano nama file.extensi. Nah, jadi nano ini adalah salah satu perintah yang digunakan untuk membuat suatu file pada sistem operasi Linux, termasuk di Ubuntu. Nah, atau bisa dikatakan Notepad lah kalau di Windows. Caranya di sini saya bakalan bikin sebuah file di dalam folder 1 ini menggunakan nano. Jadi nano kan latihan _1.txt. Enter. Nah, kita masuk ke dalam tampilan editor untuk mengetik sebuah file atau kata-kata terserah. Jadi misalkan di sini saya bikin satu kalimat, ini adalah file pada oke, ini adalah kalimat pada file latihan _1.txt. Nah, oke, jadi lalu sekarang kita tekan Ctrl X pada keyboard untuk menyimpan si file ini. Lalu di sini save modified buffer, ketik atau tekan Y. Lalu di sini file name-nya udah benar untuk make sure lagi apakah ini benar file name-nya, tinggal tekan enter. Nah, tadi kita sudah bikin sebuah file yang ada di folder 1. Cara lihatnya pakai ls lagi. ls, oke. Nah, jadi di sini sudah ada satu file yaitu latihan1.txt di dalam folder 1. Nah, seperti itu.
Lalu perintah selanjutnya ada cp. Jadi cp itu fungsinya untuk mengcopy sebuah file atau menyalin sebuah file dari satu folder ke folder yang lain atau dari satu directory ke directory yang lain. Nah, kita contohkan. Misalkan saya pengen mengcopy latihan 1 ini ke dalam folder 2. Oke. Sekarang kita balik dulu ke folder utama menggunakan cd atau directory utama menggunakan cd. Nah, sekarang kita masuk lagi ke folder 2 dulu untuk melihat apakah di folder 2 itu ada isinya atau tidak. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke folder 2. Sekarang kita mau melihat apa sih isi dari folder 2 ini menggunakan perintah ls. Nah, oke. Oke, di folder 2 ini ternyata masih kosong, belum ada file. Nah, sekarang kita bakal mengcopy file latihan 1 ini ke folder 2. Nah, cara pertama kita tentunya harus masuk dulu ke folder 1 ini. Nah, berarti saya harus back dulu. Lalu masuk ke folder latihan underscore 1. Oh, sorry, cd folder underscore 1. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini ada satu file. Sekarang kita bakal copy file ini ke folder 2. Caranya pakai cp, lalu nama filenya latihan underscore 1.txt, lalu alamat dari si folder 2. Karena folder 2 itu ada di home/mypc. Nah, kita harus mengketikkan directory si folder 2. Jadi caranya /home/mypc/folder_2. Nah, jadi kita bakalan mengcopy latihan 1 txt ini ke folder 2. Lalu tekan enter. Oke, nah. Oke, secara otomatis kita sudah mengcopy file latihan 1 ini ke folder 2. Nah, sekarang kita lihat di folder 2. Folder underscore 2. Oke, kita lihat menggunakan command ls. Oke, nah, jadi di folder 2 sudah ada file latihan 1.txt tadi. Nah, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya ada mf. Jadi mf itu adalah memindahkan file dari satu folder atau folder ke folder yang lain atau directory yang lain. Nah, caranya sama. Caranya sama dengan copy tadi. Nah, oke. Oke, sekarang saya pengen bikin file lagi pada folder 1. Jadi saya tentunya harus masuk dulu ke folder 1. Lalu menggunakan perintah nano lagi, nano latihan underscore 2.txt. Oke, ini adalah kalimat yang ada pada file latihan underscore 2.txt. Oke, Ctrl X lagi, Y, lalu enter. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih isi dari folder 1 tadi. Nah, oke, jadi di folder 1 tadi ada dua buah file, latihan 1 dan latihan 2.txt. Saya pengen meng-cut atau memindahkan latihan 2 ini ke folder 2 ini. Caranya menggunakan mf, lalu nama filenya latihan underscore 2.txt, lalu alamat folder 2 nya, tadi kan folder 2 nya alamatnya home, terus mypc. Mypc ini adalah nama usernya ya, jadi teman-teman tergantung nama user teman-teman yang teman bikin. Lalu latihan folder underscore 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke folder 2 tentunya. cd folder underscore 2. Nah, kita lihat dulu apa sih isi dari folder 2. Nah, oke, jadi kita sudah punya dua file di sini.
yang dimana dua file ini, latihan 2 ini adalah file pindahan dari folder 1, seperti itu. Lalu yang kedua itu selanjutnya itu ada rm. Jadi rm ini adalah perintah untuk menghapus sebuah file. Nah, menghapus sebuah file. Oke, kita cobakan. Saya pengen menghapus file yang ada di folder 1 tadi. Nah, saya harus keluar dulu dari folder 2. Lalu masuk ke folder 1. Oke, saya lihat dulu. Nah, oke, saya pengen menghapus file latihan underscore 1 ini menggunakan perintah rm. Rm nama filenya latihan underscore 1.txt. Oke, kita enter. Oke, jadi filenya sudah terhapus. Kita lihat lagi apakah sudah benar terhapus file latihan 1 ini di folder 1 menggunakan perintah ls. Oke, jadi sudah terhapus. Nah, sekarang saya keluar dari folder 1 menggunakan perintah cd. Nah, sekarang saya pengen menghapus, lalu di perintah kedua ada perintah untuk menghapus sebuah folder menggunakan rm-rf. Sebenarnya sih notabene sama. Rm ini adalah untuk menghapus file, tapi karena dia adalah folder, kita harus menambahkan -rf terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya ls lagi. Saya pengen menghapus folder 1 ini menggunakan rm-rf. Lalu nama foldernya. Folder 1. Lalu enter. Oke, foldernya sudah terhapus. Lalu kita lihat lagi apakah benar folder satunya itu sudah terhapus menggunakan ls. Nah, jadi sudah terhapus folder satunya. Jadi di directory home ini sudah tidak ada lagi folder 1. Lalu perintah selanjutnya ada find. Jadi find itu untuk mencari sebuah file dalam directory tertentu. Misalkan saya pengen masuk dulu ke folder 2. Folder underscore 2. Nah, lalu saya pengen mencari file yang namanya latihan2.txt menggunakan perintah find. Latihan underscore 2.txt. Nah, lalu enter. Oke, jadi dia menemukan sebuah file yang namanya latihan2.txt. Lalu perintah selanjutnya ada history. Jadi history ini fungsinya untuk jadi historinya ini adalah untuk melihat perintah apa saja yang pernah kita gunakan atau riwayat perintah yang pernah kita gunakan sebelumnya. Nah, caranya itu tinggal ketik history di sini. History enter. Nah, jadi ini adalah beberapa perintah saya ketikkan. Nah, tadi beberapa perintah yang pernah saya ketikkan sebelumnya. Lalu berikutnya ada chat atau cat atau ya chat. Chat ini fungsinya untuk melihat isi dari sebuah file, bisa digunakan untuk menggabungkan isi dari dua buah file. Maksudnya menggabungkan di sini adalah kita bisa melihat isi dari dua buah file yang berbeda sekaligus. Nah, misalkan contohnya di sini saya pengen melihat isi dari file latihan 1 di latihan underscore 1.txt ini. Nah, caranya pakai chat latihan underscore 1.txt. Lalu enter. Nah, jadi isi dari file latihan 1.txt ini adalah ini. Ini adalah kalimat pada file latihan underscore 1.txt. Nah, kita juga bisa melihat isi dari dua buah file sekaligus. Misalnya chat latihan underscore 1.txt latihan 2.txt. Nah, enter. Oke. Jadi kita bisa menggabungkan atau menampilkan sekaligus dua buah file untuk ditampilkan atau menampilkan isi dari dua buah file sekaligus. Nah, misalkan teman-teman punya file lagi, otomatis bisa ditambahin juga di sini. Misalkan latihan 1.txt, latihan 2.txt, nantinya bakal ada latihan 3.txt, bisa ditambahkan lagi. Seperti itu.
Lalu selanjutnya ada perintah chmod. Jadi chmod itu untuk mengganti hak akses pada sebuah file. Sebenarnya pada sebuah apa namanya uh, file atau folder di sistem Linux ini, masing-masingnya sebenarnya memiliki hak akses. Cara melihatnya menggunakan ls min l. Nah, seperti ini. Nah, contohnya ini. Ini kita punya dua buah file yang namanya latihan2.txt, latihan 1.txt sama latihan 2.txt. Nah, ini adalah waktu modifikasi terakhir dari si file tersebut. Lalu ini adalah tanggalnya. Nah, tanggal untuk modifikasi terakhir dari file itu. Lalu di sini ada user yang membuat atau memodifikasi si file tersebut. Nah, lalu di sini ada hak akses dari si file tersebut, yang dimana artinya R itu adalah read dan W itu adalah write. Nah, jadi yang dimana artinya yang pertama ini adalah untuk organisasi, kalau nggak salah, untuk organisasi. Lalu di sini ada untuk si user. Lalu ini untuk guest atau user tamu. Yang dimana kalau organisasi dia bisa melakukan read dan write si file ini. Lalu si user juga bisa read dan write untuk file ini. Sedangkan kalau untuk guest dia cuma bisa read saja atau membaca isi dari file yang sudah ada ini. Dia tidak bisa melakukan edit ataupun bahkan dia tidak bisa menghapus si file itu sendiri. Nah, jadi chmod ini fungsinya adalah untuk merubah hak akses dari sebuah file. Caranya adalah chmod. Lalu di sini saya juga punya beberapa perintah sebenarnya untuk chmod ini ada beberapa angka yang harus kita masukkan. Jadi teman-teman bisa uh, lihat saja di sini ada nomor untuk perintah dari chmod. Misalkan kalau misalkan kita ketik chmod 600 lalu latihan underscore 1.txt. Nah, yang dimana kita bakal merubah si latihan 1 itu untuk akses pemilik bisa membaca dan menulis. Jadi ini hanya untuk si pemilik saja yang bisa membaca dan menulis. Nah, kita cobakan. Oke, kita lihat lagi ls min l. Nah, oke. Jadi si pemilik, sorry. Jadi yang pertama ini ada pemilik. Kedua baru organisasi. Ketiga ini baru untuk si guest user. Nah, jadi kita kasih hak akses kepada file latihan 1 ini. Jadi hanya si pemilik saja yang bisa melakukan read dan write terhadap latihan 1.txt atau user ini saja, user yang login saja. Otomatis misalkan pemiliknya adalah MyPC, jadi hanya si MyPC ini saja yang bisa mengedit dan mendelete file latihan 1.txt ini. Lalu berikutnya juga ada pemilik bisa membaca dan menulis, grup dan orang lain bisa membaca. Jadi kalau misalkan kita tambahkan 644, berarti chmod tadi 644 latihan underscore 1.txt. Oke, kita lihat ls min l. Oke, nah jadi kita di sini memberikan hak akses pemilik bisa membaca dan menulis. Grup dan orang lain bisa membaca saja. Jadi di sini kita bisa mengasih hak akses kalau si pemilik itu bisa read dan write file tersebut. Lalu sedangkan grup dan user lain, user guest, itu cuma bisa read saja. Tapi beda dari sini. Kalau ini pemilik bisa read dan write, user group atau user guest tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga tidak bisa membaca file ini, juga tidak bisa apalagi mengedit file ini. Seperti itu. Nah, lalu silakan dibaca saja. Pemilik kelompok ini ada beberapa
angka yang bisa teman-teman gunakan, dan yang paling dasar atau paling tertinggi adalah ini 77. Jadi 77 ini semuanya bisa melakukan read dan write file tersebut. Nah, tinggal chmod 77 latihan underscore 1.txt. Kita lihat lagi ls min l. Nah, oke. Jadi pemilik, lalu grup, lalu user guest atau tamu bisa melakukan edit, delete, dan membaca file latihan 1.txt ini. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi dari chmod. Nah, jadi silakan teman-teman pause saja video ini, lalu silakan dibaca-baca saja untuk numeric value-nya. Oke, selanjutnya itu ada who. Jadi who itu adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk menampilkan user pada saat ini dipakai. Jadi siapakah si user yang aktif pada saat ini. Nah, jadi di sini ada user myPC yang login pada sistem operasi Ubuntu ini. Oke. Lalu ada ifconfig. Selanjutnya ada ifconfig. Jadi ifconfig itu fungsinya untuk melihat alamat IP pada sistem operasi atau pada laptop teman-teman, yang dimana di Windows sebenarnya ifconfig ini juga bisa jalan sih. Oke, kita ifconfig not found. Oke, kita diminta untuk menginstal NetTools dulu. Oke, kita cobakan sudo apt install NetTools. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kini sekarang kita sudah install NetTools, yang dimana NetTools itu fungsinya untuk menjalankan perintah ifconfig ini. Nah, oke, kita coba lagi ifconfig. Oke, nah, jadi di sini kita bisa melihat IP yang sedang berjalan. Kalau saya pakai, oke, di sini statusnya pakai LAN. Nah, statusnya pakai LAN di sini. Nah, jadi np0s3 ini adalah LAN, alamat LAN atau device LAN, yang dimana di sini IP-nya, jadi IP-nya adalah jadi IP-nya ini adalah 10.0.2.15. Nah, yang dimana ini bakalan berfungsi banget pada saat teman-teman melakukan konfigurasi server untuk mengakses si servernya oleh klien, seperti itu.
Oke, lalu selanjutnya ada date. Jadi date itu untuk menampilkan tanggal pada hari ini. Oke, date. Nah, jadi untuk menampilkan tanggal pada hari ini. Lalu ada reboot. Jadi reboot itu untuk melakukan perintah restart. Jadi misalkan teman-teman ngetik reboot adalah untuk merestart si PC teman-teman ini atau laptop teman-teman ini. Lalu ada power off. Jadi power off ini untuk mematikan perangkat. Kita cobakan saja. Nah, jadi power off ini untuk perintah untuk mematikan sistem operasi yang berjalan ini. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup saja. Sekian dan terima kasih.